Tidaklah mengherankan begitu banyak orang mencari Yesus. Bahkan dikatakan seluruh kota, seluruh penduduk kota Kapernaum mencari Yesus. Ya. Kalau zaman sekarang, kalau misalnya Yesus itu punya konten, ya, kalau Yesus itu YouTuber, ya, pasti banyak yang cari, ya, pasti mau yang lihat, banyak yang lihat. Ya, kalau misalnya Yesus hidup pada zaman ini, ya, dengan keadaannya seperti dulu, wah, Yesus itu pasti didatangi banyak orang. Mengapa? Karena Yesus adalah sang tabib. Yesus adalah penyembuh. Ya. Di mana di antara kita ketika kita sakit, kita tidak cari tabib. Ya. Siapa di antara kita kalau kita sakit, kita gembira. Hore, saya sakit. Gak ada. Ya kan? Gak ada. Ketika kita sakit, ya, kita gak bisa gembira. Kita tidak bisa bahagia. Lalu apa yang kita lakukan? Kita cari penyembuhan. Dan inilah yang ditawarkan oleh Yesus, sang tabib ajaib. Dia menyembuhkan orang-orang, setiap orang yang datang kepadanya. Sakit itu tidak enak. Menderita itu tidak nyaman. Siapa dari kita yang mau sakit? Tidak ada. Tetapi dalam realitasnya semua orang pernah sakit. Semua orang itu pernah bergumul, ya, entah sakit pikiran, ya, entah sakit hati, atau sakit fisik, atau sakit rohani. Kita pernah mengalami itu. Bahkan Ayub, seorang saleh, juga pernah sakit. Ya. Dan dia mengabarkan, dia menunjukkan bagaimana dia sepanjang malam itu nggak bisa tidur. Ya. Sepanjang malam itu dia dipenuhi dengan kecemasan. Kalau kita sulit tidur, ya, pasti ada sesuatu yang menghantui pikiran kita. Ya. Pasti ada sesuatu yang membuat kita cemas. Ada satu beban yang kita nggak bisa tanggung, nggak bisa kita pikul, tapi kita pikirin terus. Ya. Sampai kita nggak bisa tidur. Bukan hanya pikiran, tetapi fisik. Kalau fisik kita sakit, itu kita nggak bisa tidur dengan nyaman. Nggak bisa. Dan ini yang membuat Ayub itu begitu bergumul, bahkan dia mengutuki hari kelahirannya. Aduh, mengapa saya lahir? Mengapa saya dilahirkan oleh orang tua saya? Mengapa saya kok hidup? Untuk apa saya hidup? Lebih baik saya mati. Ya, mulailah gosok-gosok gini ya, bukan gosok-gosok untuk membersihkan tangan, ya kan? Tapi gosok-gosok mau bunuh diri. Mau bunuh diri. Begitu banyak orang yang mengalami persoalan dalam hidupnya, mengalami keputusasaan. Lalu mulai ya, cari jalan singkat. Ya selesai di dunia ini. Nanti sesudah hidup ini ada kelanjutannya. Yang menarik adalah Ayub. Dalam pergumulannya dia tetap mencari kekuatan dari Tuhan. Ya, kalau kita lihat dalam Ayub ya pada akhir-akhirnya, dia dipulihkan oleh Tuhan. Ya. Bahkan berlimpah-limpah dia dipulihkan oleh Tuhan. Mengapa? Karena dia percaya. Dia punya iman kepada Allah. Dan kalau kita punya iman, kalau kita punya kepercayaan, kepercayaan kita tidaklah pernah sia-sia. Iman kita tidaklah pernah sia-sia. Karena kita punya Allah yang bisa dipercaya. Manusia mungkin tidak bisa dipercaya. Ya. Mungkin tidak bisa dipercaya. Lalu kita mulai kecewa. Ya. Kita kecewa dengan pasangan hidup. Ya. Kecewa dengan anak-anak. Ya kan? Kecewa dengan siapa. Kecewa dengan imamnya. Atau kecewa dengan susternya. Tetapi Tuhan itu tidak pernah mengecewakan kita. Percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Ini kita biasa lihat dalam Injil pada hari ini. Betapa Yesus itu tidak pernah mengecewakan kita. Dia selalu memberikan jawaban. Ya. Dan bahkan ya, Yesus menunjukkan dalam Injil bagaimana hidupnya itu seluruhnya dia persembahkan untuk keselamatan umat manusia. Kalau kita lihat dalam Injil pada hari ini, ya, kita bisa memposisikan diri kita dalam dua pribadi. Satu,
kita bisa memposisikan diri kita sebagai orang sakit. Kedua, kita bisa memposisikan diri kita seperti Yesus. Pertama, posisi kita sebagai orang sakit. Kita membutuhkan penyembuhan. Penyembuhan itu bisa dua ya, bisa adikodrati, bisa kodrati. Ya, artinya bisa kita langsung dari Tuhan ya. Kita berdoa, Bapak Ibu bisa mohon doa kepada para suster, para frater, para imam, bisa mohon doa. Ya, misalnya Romo tolong doakan kesembuhan saya, frater tolong doakan saya, ya, suster tolong doakan saya. Ya. Doa yang lahir dari iman mendatangkan penyembuhan. Tetapi ya dalam kitab Yesus bin Sirah, ya, bab 38, ya, ayat 11 sampai 12, Allah itu juga menciptakan tabib, ya. Tabib artinya apa? Kalau sekarang dokter, ya, itu juga penyembuhan, ya. Dari dokter Allah juga bisa bekerja. Yesus pernah mengatakan, ya, Yesus pernah mengatakan demikian. Bukan orang sehat yang membutuhkan tabib, tetapi orang sakit. Artinya Yesus menghargai tabib. Jadi Bapak Ibu yang sakit pergi ke tabib juga, pergi ke suster, frater, romo juga, ya. Jangan pulang dari sini atau datang dari sini, oh saya ke sini aja deh, oh, percaya, memang percaya ya kan. Saya tidak mengatakan kalau begitu jangan minta doa kepada suster dan frater atau kepada saya, tidak ya kan, ya, tidak ya. Tetap minta doa ya, percaya, Bapak Ibu juga harus percaya ya. Romo tolong doakan saya, kamu juga berdoa ya? Enggak Romo aja yang berdoa, enggak ya kan. Jadi Bapak Ibu juga berdoa, mohon penyembuhan dari Tuhan. Kami juga berdoa, kami hanya alat. Ya, Tuhan bisa menyembuhkan seketika itu juga, ya, melalui kita yang lemah dan rapuh ini. Tetapi ingat, Tuhan juga bekerja melalui dokter, ya. Tuhan bekerja melalui fasilitas medis, ya. Tuhan juga bekerja, ya. Oh saya nggak mau ke dokter lah, mau ke sini aja, mau ngaji reso aja, ya. Bisa juga sembuh sih ya, benar antara dua memang sembuh saat itu bisa sembuh total juga nantinya ya kan. Bisa, jadi Bapak Ibu ya, ketika sakit itu ada saat yang tepat untuk apa? Berdoa, mohon penyembuhan ya. Tetapi juga ingat bahwa kalau misalnya Tuhan menyembuhkan lewat doa-doa kita, Tuhan akan meneguhkannya lewat para dokter ya. Jadi antara iman dan akal budi itu harus sejalan ya. Dalam Fides et Ratio, ya, Fides et Ratio, Yohanes Paulus kedua mengatakan bahwa untuk sampai kepada kontemplasi kepada kebenaran, kita harus menggunakan dua sayap ya. Sayap pertama adalah sayap iman, sayap kedua adalah sayap akal budi. Kalau kita punya dua sayap gini, saya kayak burung ya. Dia punya sayap gini, ya kan? Ini kita bisa terbang. Artinya kita pakai iman, tetapi kita juga pakai akal budi ya, untuk mengatasi setiap persoalan-persoalan kita, termasuk sakit, penyakit, ya, Bapak Ibu. Poin yang kedua, ya, ketika kita sakit, ya, poin yang kedua adalah kita bisa menjadi seperti Yesus. Ya. Yesus sendiri berkata, sembuhkanlah orang-orang sakit. Siapa yang percaya, ya, dia bisa menyembuhkan orang sakit. Bahkan Petrus dan Yohanes, ya. Petrus itu adalah seorang nelayan ya, karena dia percaya kepada Tuhan ya. Dalam Kisah Para Rasul itu ketika ada orang lumpuh di bait Allah, Petrus berkata ya, emas dan perak tidak aku miliki, tetapi dalam nama Yesus orang Nazaret itu berdirilah. Dan pada saat itu langsung berdiri. Begitu banyak kisah penyembuhan yang ada di tempat ini. Dan juga pelayanan-pelayanan kami. Ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, itu bukannya hanya milik golongan kami. Ya. Bukan, itu ada milik semua orang yang percaya kepada Yesus. Jika kita percaya kepada Yesus, percaya akan kuasa Yesus, bukankah Yesus sudah berkata kepada kita, segala kuasa akan kuberikan kepadamu. Jadi apabila kita punya iman ya, kepada Yesus, dan itu adalah kehendak Tuhan, kita bisa mendoakan orang-orang yang ada sakit di rumah kita, ya, anak-anak kita, orang tua kita. Dalam nama Yesus Kristus saya perintahkan
sebutkan sakitnya dalam nama Yesus, sakit kepalamu lenyaplah, hilanglah, sembuhlah untuk seterusnya. Kita bisa perintahkan itu. Atau kita bisa doa permohonan, ya. Doa permohonan atau doa perintah. Kita bisa lakukan itu. Tetapi ingat ya, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kita juga membawa orang-orang sakit ke dokter, ya. Nanti kalau misalnya banyak kisah-kisah orang yang sudah didoakan ke sini, ya, pergi ke dokter ternyata ya sembuh, ya kan? Dokter yang akan meneguhkan penyembuhan itu, ya. Jadi dalam hal ini kita perlu dua sayap ini, ya, Bapak Ibu saudara-saudara kasih. Dan itu adalah tugas kita sebagai umat beriman. Dan yang menarik adalah Bapak Ibu saudara terkasih, dalam Injil, ya, dalam Injil itu dikatakan bahwa Yesus, ya, dia tidak hanya ada di dalam satu kota, ya, di Kapernaum, tetapi dia pergi. Ya. Yesus melakukan evangelisasi, pewartaan, ya, pewartaan kepada yang lain juga. Artinya kita sebagai orang Kristen, pengikut Yesus, tidak boleh egois. Yesus itu bukan milik kita sendiri. Banyak orang yang mau ketemu Yesus. Banyak orang yang mau cari Yesus dalam Injil. Banyak orang yang mau cari Yesus. Di mana mereka menemukan Yesus? Ya di dalam gereja. Dalam sakramen-sakramen. Tetapi mereka juga menemukan Yesus dalam diri Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Santa Teresa dari Avila pernah mengatakan, Yesus itu sudah tidak punya tangan lagi. Yesus itu sudah tidak punya tubuh lagi. Yesus itu tidak punya kaki lagi. Kalianlah tangan Yesus. Kalianlah mata Yesus. Kalianlah kaki Yesus untuk memberitakan kabar baik kepada dunia ini. Maukah Bapak Ibu menjawab panggilan Tuhan ini? Atau Bapak Ibu, kita semua hanya berpikir tentang kepentingan diri kita sendiri dan tidak peduli pada orang lain. 1 Yohanes Paulus kedua dalam Evangelium Vitae mengatakan demikian. Inilah dosa zaman ini. Paling besar dosanya apa? Dosa ketidakpedulian. Kita tidak peduli sama orang lain. Kita tidak peduli sama tetangga. Kita tidak peduli sama orang-orang yang kita jumpa. Tidak peduli. Yang penting aku. Yang penting diri. Tidak Bapak Ibu saudara-saudara terkasih. Tuhan menciptakan kita bukan untuk sendirian. Ya, hidup untuk diri sendiri. Tetapi untuk orang lain. Kita dipanggil untuk mewartakan bahwa Yesus itu baik. Yesus itu peduli juga untuk orang-orang lain. Dan Yesus bekerja melalui kita. Santo Agustinus pernah mengatakan demikian. Kalau Allah itu menciptakan segala sesuatu tanpa kerjasama manusia. Tetapi ketika Allah mau menyelamatkan, Dia meminta kerjasama kita. Sekali lagi. Ketika Allah menciptakan dunia ini, Allah tidak minta kerjasama kita. Tapi ketika Allah mau menyelamatkan dunia ini, Allah minta kerjasama kita. Pertama, kita mau bertobat. Kedua, evangelisasi. Oh, saya kan nggak bisa khotbah. Saya nggak bisa khotbah, saya nggak bisa mengajar. Ya evangelisasi itu kan bukan masalah soal khotbah, soal mengajar. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih bisa sharing iman. Bisa cerita tentang Yesus dari mulut ke mulut, ya. Bisa cerita, ya, betapa Yesus itu baik. Atau bisa bawa Bapak Ibu, saudara Bapak Ibu, kenalan Bapak Ibu, ayo kita pergi ke gereja, ayo kita pergi ke paroki, ayo kita berdoa, ayo kita datang ke komunitas itu, ayo kita datang ke gereja. Supaya orang lain juga mengalami kasih dan kerahiman Tuhan. Pada suatu ketika Paus Fransiskus ditanya, ya, Bapak Paus, gereja apa sih yang sekarang dibutuhkan pada zaman ini? Gereja macam apa? Lalu Paus Fransiskus mengatakan demikian,
Gereja yang dibutuhkan pada zaman ini adalah gereja yang bagaikan rumah sakit yang ada di lapangan pertempuran. Begitu banyak orang yang bertempur pada saat ini, ya, melalui persoalan-persoalan pergumulan hidup ini, ya, kesulitan, konflik, pertentangan, perselisihan, butuh rumah sakit. Ya memang harus ada rumah sakit, ya, ada namanya rumah sakit. Tetapi hendaknya juga Paulus meminta hendaknya keluarga-keluarga kita, komunitas-komunitas kita, itu menjadi rumah sakit bagi anggotanya. Hendaknya di rumah terjadi penyembuhan. Ada penyembuhan luka batin, penyembuhan rohani. Ya. Atau Bapak Ibu kalau mau ikut retret di rumah-rumah retret kami, ada yang namanya penyembuhan luka batin, ada yang namanya retret awal, ya. Ada penyembuhan yang Bapak Ibu bisa mengalami. Atau saudara-saudari Bapak Ibu atau keluarga Bapak Ibu bisa mengalami penyembuhan itu. Satu hal yang menarik tentang Paus Fransiskus bicara soal keluarga, bagaimana keluarga itu bisa menjadi rumah sakit terdekat, ya. Rumah sakit ya tetap harus ke rumah sakit yang ada dokternya, dalam artian ada alat-alat medis, ya. Nah, itu. Pertama gini, ya. Paulus katakan demikian. Tidak ada keluarga yang sungguh-sungguh sempurna. Kita tidak punya orang tua yang sungguh-sungguh sempurna. Diri kita sendiri itu tidak sempurna. Kita tidak menikah dengan orang-orang yang sungguh sempurna. Ini bagi Bapak Ibu, ya. Kita tidak memiliki anak-anak yang sempurna. Kita memiliki keluhan satu dengan yang lain. Kita kecewa satu dengan yang lain. Itu ya bisa dialami oleh orang misalnya yang seringkali dengar keluhan, ya kan? Ya, saya termasuk dalamnya. Mungkin suster juga mengalami itu. Atau konselor juga mengalami hal itu. Psikiater mengalami hal itu. Atau juga tukang di salon, salon kecantikan, ya kan? Misalnya, Mbak, ini suami saya tuh kayak gini, istri saya kayak gini. Mengeluh, ya, mengeluh. Ya. Tidak ada kita semua sama-sama mengeluh. Kita kecewa satu dengan yang lain. Oleh karena itu, tidak ada pernikahan yang sehat atau keluarga yang sehat tanpa pengampunan. Tidak ada pernikahan yang sehat atau keluarga yang sehat tanpa pengampunan. Pengampunan penting untuk kesehatan emosional kita dan kelangsungan hidup spiritual. Tanpa pengampunan, keluarga menjadi sebuah teater konflik dan benteng keluhan. Tanpa pengampunan, keluarga menjadi sakit. Pengampunan adalah sterilisasi jiwa, penjernihan pikiran, pembebasan hati. Siapapun yang tidak mengampuni, tidak memiliki ketenangan jiwa dan bersatu dengan Allah. Rasa sakit adalah racun yang meracuni dan membunuh. Jadi kalau kita punya sakit hati, kita punya luka batin, itu racun yang membunuh diri kita sendiri. Kalau ada kekecewaan, itu racun yang membunuh diri kita sendiri. Mempertahankan luka hati adalah tindakan merusak diri kita sendiri. Orang yang tidak memaafkan menderita secara fisik, emosional, dan spiritual. Itulah sebabnya keluarga harus menjadi tempat kehidupan, bukan tempat kematian. Sebuah tempat penyembuhan, bukan tempat penuh dengan penyakit. Sebuah panggung pengampunan dan bukan panggung penghakiman. Pengampunan membawa sukacita, sedangkan kesedihan membuat hati terluka. Pengampunan membawa penyembuhan, sedangkan rasa sakit menyebabkan penyakit. Dan yang menarik, Paulus mengatakan demikian. Saya bersyukur masih banyak keluarga yang menyadari bahwa dirinya tidak sempurna. Tetapi mereka terus berjuang. Mereka jatuh bangun, tetapi mereka tetap setia.
memperjuangkan hidup perkawinan mereka. Setia sampai akhir. Dan Paus Fransiskus bersyukur untuk itu semua. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, Yesus telah menunjukkan pengampunan di atas salib. Pengampunan itulah yang menyembuhkan kita. Dia juga memberikan kuasa itu melalui para imam. Bapak Ibu kalau mau pengakuan dosa, datanglah kepada seorang imam. Bapak Ibu akan mengalami penyembuhan, pemulihan. Pengampunan yang diterima melalui sakramen ini akan menyembuhkan kita. Yesus telah menjadi kabar baik bagi kita. Kita dipanggil untuk juga menjadi kabar baik, untuk bisa menyembuhkan orang lain. Mungkin kita enggak seperti Yesus yang langsung mengatakan dalam nama Yesus sembuh. Enggak, mungkin bisa juga, ya kan? Ya, kalau itu kehendak Tuhan dan memang iman kita tumbuh. Gitu. Tetapi lewat kata-kata kita bisa menyembuhkan orang lain. Lewat sikap kita bisa menyembuhkan orang lain. Lewat sapaan kita, lewat mungkin senyuman kita, lewat gestur kita bukan bisa juga menyembuhkan orang lain. Memberikan semangat, support kepada yang lain. Yesus telah menjadi kabar baik untuk kita. Tetapi kita juga diminta untuk menjadi kabar baik bagi yang lain. Lewat hidup kita, lewat pelayanan kita, dalam keluarga, dalam komunitas, dalam masyarakat. Tuhan Yesus memberkati.